Kawan muda, pendidikan menjadi salah satu tema debat kelima pemilihan presiden 2024. Harus diakui, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Padahal, pendidikan adalah fondasi dalam membentuk bangsa yang berkualitas. Kamu, kawan muda, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda saat mengenyam pendidikan. Mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kawan muda, kamu yang tinggal di kota besar, apalagi tidak memiliki kendala biaya, tergolong orang-orang yang beruntung. Pendidikan yang bisa kamu nikmati sangat beragam. Sekolah negeri atau swasta hadir dengan berbagai kualitasnya. Tinggal kamu sesuaikan dengan kemampuan membayar orang tua. Tapi pernahkah kamu bayangkan teman-teman kita yang tinggal di pedalaman? Tidak usah dulu bicara kualitas. Ada sekolah saja sudah bagus, kawan muda. Fasilitas pendidikan kita memang belum merata. Masih berpusat di kota-kota besar. Semakin jauh dari kota besar, fasilitas pendidikan semakin langka. Ada teman-teman yang harus berjalan berjam-jam untuk sekolah. Harus melewati gunung, lembah, atau sungai. Sekolah yang tersedia juga jauh dari memadai. Kadang hanya ada satu ruang kelas untuk semua siswa. Itu pun kadang dengan kondisi yang memprihatinkan. Kualitas guru juga menjadi persoalan tersendiri. Gaji yang rendah membuat sebagian tenaga pendidik di Indonesia harus pintar-pintar mencari tambahan. Apalagi bagi guru honorer, gaji rendah dan sering tersendat pembayarannya. Jadi bagaimana para guru bisa meningkatkan kemampuan diri jika waktu mereka habis untuk mencari tambahan agar sekedar bisa bertahan hidup? Nyatanya, Omar Bakri, lagu dari Iwan Fals, masih ada di berbagai penjuru negeri. Pada pendidikan tinggi, juga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menurut data Dukcapil, tidak sampai 7% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, mulai D1 hingga D4, serta S1 hingga S3. Kualitas pendidikan tinggi kita juga tidak semuanya baik. Tapi, jangan semua disalahkan kepada para pengajarnya. Ada berbagai administrasi yang sangat besar yang harus dilakukan oleh para pendidik, para dosen di perguruan tinggi. Akibatnya, mereka tidak bisa berkonsentrasi pada mutu pendidikan yang diberikan pada kalian, kawan muda. Beban administrasi menyita banyak waktu dan tenaga dosen di Indonesia. Jika bicara mengenai penghasilan, masih banyak loh dosen yang penghasilannya sangat rendah. Padahal, tuntutan pada mereka sangat tinggi. Pentingnya pendidikan membuat paslon nomor 2 Prabowo Gibran menempatkannya sebagai salah satu program hasil terbaik cepat. Sebagai orang yang memiliki latar pendidikan yang sangat kuat, Pak Prabowo sangat paham pentingnya pendidikan dalam menjamin masa depan bangsa. Karena itu, ada banyak program yang dicanangkan menyangkut pendidikan. Seperti membangun sekolah-sekolah unggulan yang terintegrasi di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Lalu memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, serta melengkapi fasilitas pendidikan yang diperlukan dan menaikkan gaji guru serta dosen. Tujuannya tentu menaikkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil terbaik tentu akan didapat jika sarana memadai serta tenaga pendidik yang mumpuni. Fokus mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan tidak terpecah konsentrasinya pada upaya mencari tambahan agar bisa bertahan hidup. Kawan muda, soto mikuy. Prabowo Gibran, Man of Our Time.